Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mujua-jua, Salam, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam Sapaan Teduh pagi ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami pagi ini. Kami sudah menyediakan ladang hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berkati urapi kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerti dan memahaminya. Berkati juga hamba-Mu, supaya dapat menyampaikannya seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita mendengar ayat ini, apa yang terbayang dalam pikiran kita? Ya, kita pasti membayangkan peristiwa yang terjadi di kota Sarpat antara Nabi Elia dan seorang janda di sana. Kalau kita melihat sedikit mengenai latar belakang kisah ini, situasi pada waktu itu bangsa Israel pada zaman Raja Ahab, di mana bertahun-tahun tidak ada hujan. Saat itu umat Tuhan memberontak kepada Tuhan, dan kemarau panjang Tuhan izinkan terjadi supaya Israel sadar dan kembali ke jalan Tuhan. Bangsa Israel saat itu mengalami kelaparan. Sungai-sungai menjadi kering dan tanam-tanaman tidak menghasilkan apa-apa. Melihat situasi ini, Tuhan memerintahkan Nabi Elia pergi ke seorang janda di Sarpat di wilayah Sidon. Sesampai di Sarpat, Nabi Elia minta minum dan minta dibuatkan sepotong roti baginya. Tetapi janda Sarpat mengatakan, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku, kecuali selain segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ketahuilah, aku sedang mengumpulkan 2 kayu api untuk membawanya pulang dan mengolahnya bagi anakku. Sesudah memakannya, kami
akan mati. Namun, Nabi Elia tetap meminta janda itu untuk membuatkan roti. Elia lalu berkata kepadanya, "Jangan takut, pulang dan berbuatlah seperti perkataanku. Tetapi buatlah di sana sepotong roti bundar kecil lebih dahulu dan bawalah kepadaku. Kemudian buatlah bagi anakmu." Ini adalah buah iman dari janda di Sarfat. Saudara-saudara, janda itu memiliki pilihan. Apakah ia bersedia menuruti arahan dari Nabi Elia atau mengabaikannya? Singkat cerita, janda itu memutuskan untuk menuruti arahan Elia. Dia mempersiapkan apa yang diperintahkan oleh Elia. Oleh karena itu, mujizat terjadi dan janda itu mendapatkan makanan yang tidak habis seperti yang dia butuhkan. Dalam nats itu dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan oleh janda Sarfat sehingga Tuhan memeliharanya dengan sempurna. Janda di Sarfat taat akan firman Tuhan. Dalam ayat 15 dijelaskan bahwa pergilah perempuan itu dan berbuat seperti perkataan Elia. Janda itu sedang dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, namun dia masih rela untuk memberikan apa yang dia miliki untuk Elia. Inilah yang Tuhan ajarkan ketika kita sedang berada di tengah krisis, yaitu bagaimana kita belajar untuk memberi. Janda di Sarfat mau memberi di tengah krisis yang dihadapinya. Saudara-saudara, tentu ini bukanlah cara yang dapat diterima oleh orang-orang dunia. Secara logika, ketika kita sedang memiliki sedikit, seharusnya kita tidak memberi banyak, melainkan mengambil banyak. Namun Tuhan ingin mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang murah hati, apapun keadaannya. Karena sesungguhnya kekayaan kita bukanlah tergantung keadaan kita, melainkan tergantung Tuhan kita. Tuhan dapat mengambil dan memberi kapan saja sesuai dengan rahmat-Nya. Oleh karena ketaatannya yang disampaikan Nabi Elia kepadanya, perempuan itu pun makan di rumahnya sampai berhari-hari, malah berbulan-bulan. Tuhan memelihara dengan sempurna. Sesungguhnya setiap dari kita diberkati oleh Tuhan setiap hari. Akan tetapi permasalahannya ialah tidak semua orang mempersiapkan diri untuk menerima dan mengolah berkat Tuhan. Karena itu, marilah jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malas dan pada akhirnya malah menyalahkan Tuhan dengan mengatakan, "Tuhan jahat dan Tuhan tidak pernah menyediakan yang aku perlukan." Lakukanlah bagian kita dan lihatlah Tuhan akan melakukan bagiannya. Lalu ada yang menarik dari janda ini, bahwa janda ini jujur dengan keadaannya. Dia mengatakan kepada Elia tentang keadaannya yang sesungguhnya, bahwa dia kelaparan dan hampir mati. Saudara-saudara, jika kita ingin mendapat pertolongan, maka mintalah pertolongan. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya siap untuk menolong kita. Namun mereka tidak menolong kita karena mereka tidak tahu tentang keadaan kita. Tidak ada yang salah dari meminta pertolongan. Yang pertama, mintalah
pertolongan kepada Tuhan. Dan yang kedua tentunya, mintalah pertolongan kepada sesama. Kemudian kita melihat bahwa janda di Sarfat, selain dia taat, dia juga percaya kepada firman Tuhan. Oleh karena dia percaya akan firman yang disampaikan oleh Nabi Elia, maka janda itu melakukan seperti firman yang disampaikan oleh Nabi Elia. Akibatnya, sebagaimana nas firman Tuhan pagi ini, tepung dalam tempayan tidak habis, dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan. Mujizat terjadi, tepung dan minyak tidak pernah habis. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini? Yang pertama, di tengah krisis ataupun pergumulan yang kita hadapi, percayalah kepada Tuhan. Lakukan saja apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Yang kedua, di tengah krisis, berusahalah untuk berkreasi, membantu orang lain. Berikan sesuatu yang dapat kita berikan bagi orang-orang lain yang membutuhkannya. Yang ketiga, di tengah krisis, jangan pernah merasa malu atau hina untuk mengutarakannya kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Yang keempat, di tengah krisis, percayalah bahwa Tuhan akan menjamin hidup kita. Tuhan pemelihara yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah belajar dari firman-Mu pagi ini, supaya kami senantiasa berharap penuh kepada Tuhan, percaya kepada jaminan Tuhan yang pasti bagi kami. Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Sempurnakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati seluruh anggota majelis di tengah-tengah GPKP Runggun Studi Alam, dan juga seluruh tim kerja pelayanan, supaya mereka bersatu hati dan tetap bersemangat dalam memenuhi panggilannya melayani jemaat-Mu. Berkati juga seluruh anggota jemaat, supaya mereka pun tetap semangat dalam mendukung setiap program kerja di tengah-tengah gereja-Mu. Ya Tuhan, berkati Runggun dan juga panitia pembangunan dalam rangka proses perizinan gedung gereja. Tuhan berkati supaya mereka senantiasa mendapatkan hikmat Tuhan. Berkati juga lingkungan di mana lokasi gereja-Mu akan didirikan, supaya dapat diterima dengan sepenuh hati oleh masyarakat di sekitar, sehingga pada waktunya apa yang kami harapkan supaya gereja-Mu dapat berdiri di sana, kami sungguh-sungguh yakin percaya bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami serahkan seluruh proses untuk mendapatkan izin ini Bapa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus berkarya di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menjuah-juah, selamat pagi, selamat beraktivitas.